Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Saya Tintin Rohaini dengan NIM 242100029 sebagai moderator hari ini, dan adapun rekan saya yaitu Lilis Nur Aini dengan NIM 242100027, dan ada Maria Yuniatun Laras Anggraini dengan NIM 242101004, dan ada Elsa Mayori dengan NIM 242010102, dan ada Robi Al-Hakim dengan NIM 242210115. Dalam presentasi kelompok 5 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang menganalisis video pembelajaran dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Nuraini dengan NIM 242100027. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model atau metode pembelajaran yang digunakan dalam video yang dianalisis. Pertama, model yang digunakan adalah Problem Based Learning atau sering disebut PBL. Problem Based Learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks belajar. Nah, model ini berfokus pada pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Jadi, siswa diberi masalah tertentu, lalu mereka dituntut untuk mencari solusi dengan berpikir kritis dan bekerja sama. Untuk metode pembelajarannya, guru menggunakan dua metode, yaitu diskusi kelompok dan presentasi. Diskusi kelompok dipakai saat siswa berdiskusi untuk mencari solusi masalah, sedangkan presentasi digunakan saat mereka menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Perkenalkan, nama saya Maria Yuniatun Laras Anggraini dengan NIM 242100104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintak yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Baik, yang pertama itu tentunya pendahuluan. Nah, apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan itu adalah cara mengawali pembelajaran dengan memberi salam, kemudian berdoa, dan juga menyapa. Nah, pada pendahuluan ini terdapat beberapa poin-poin yang ada di dalam video tersebut. Baik, yang pertama yaitu guru memberi salam, doa, dan menyapa. Kemudian guru memeriksa kehadiran dan meminta siswa itu mengisi kehadiran di Google Classroom yang sudah disediakan. Nah, terus yang ketiga itu ada memastikan bahwa si siswa itu semangat belajar. Nah, dalam video tersebut guru itu bertanya apakah siswa itu sudah sarapan atau belum, dan semangat tidak buat belajar hari ini. Nah, kemudian mengingatkan siswa atau mengulas kembali materi yang sebelumnya begitu. Dan juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dalam video tersebut kami mengambil video pembelajaran Problem Based Learning pada materi teks prosedur. Nah, kemudian guru menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini gitu. Kemudian juga ada memberi motivasi. Dalam video tersebut ibu guru tersebut memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat belajar agar cita-cita kita bisa tercapai gitu. Kemudian yang kedua yaitu inti. Nah, inti itu merupakan bagian utama dalam proses pembelajaran yang tujuannya untuk membentuk pengalaman belajar dan kemampuan siswa. Nah, pada video pembelajaran yang kita analisis ini menggunakan
model problem based learning pada materi text procedure. Nah, yang pada inti ini yang pertama yaitu adalah orientasi masalah. Nah, apa sih orientasi masalah itu? Orientasi masalah adalah guru memberikan suatu masalah dan bagaimana si siswa itu dapat memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, pada bagian ini guru itu mengorganisasi atau mengkondisikan siswa dengan menayangkan sebuah animasi video. Kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan siswa dalam kelompok. Nah, pada bagian ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang kemudian berdiskusi dan menyusun teks prosedur berdasarkan informasi yang sudah diberikan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu penyajian hasil karya atau presentasi. Di sini siswa diminta setelah menyelesaikan atau memecahkan permasalahan tersebut, siswa diminta setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru mengevaluasi bagaimana sih proses atau kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang sudah diberikan. Dan juga di sini juga ada sesi tanya jawab untuk setiap kelompoknya. Juga di dalam ini setelah mengevaluasi atau menganalisis proses pemecahan masalah, guru kemudian memberikan soal yang diberikan lewat Google Form. Nah, untuk mengukur seberapa jauh sih pemahaman siswa tentang materi yang telah diberikan gitu. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, pada bagian penutup ini guru meminta salah satu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah diberikan. Nah, siswa ini menyampaikan atau menyimpulkan tentang materi yang sudah dipahami, baik itu dari struktur, kebahasaan, maupun menyusun teks prosedur tersebut. Kemudian juga guru melakukan refleksi. Nah, di refleksi ini guru bertanya apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan atau tidak. Kemudian di akhir pembelajaran, guru juga meminta atau meng-share link untuk di situ siswa menyampaikan bagaimana sih kesan-pesan mempelajari materi tentang teks prosedur tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Sebelumnya, izin memperkenalkan kembali saya Tintin Rohaini dengan NIM 24210029 mengenai media pembelajaran, yaitu alat bantu yang digunakan untuk memfasilitasi dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Dan media yang digunakan di dalam video itu berupa yang pertama ada Infocus yang digunakan untuk menayangkan langkah-langkah mengenai teks prosedur dan pemberian motivasi. Dan kedua ada laptop yang digunakan sebagai akses informasi dan sumber belajar mengenai teks prosedur tersebut. Yang ketiga ada papan tulis dan spidol yang digunakan untuk menulis satu kaidah kebahasaan serta menyambungkan huruf yang sudah tersedia di papan tulis.
tersebut. Yang keempat ada lembar kerja siswa, yaitu yang digunakan untuk menuliskan hasil diskusi siswa dan menulis serta menyusun teks prosedur. Yang kelima ada Google Form yang digunakan untuk mengevaluasi serta mengerjakan soal, penilaian, dan umpan balik. Yang keenam ada Google Classroom yang digunakan untuk mengelola daftar hadir siswa dan bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori dengan NIM 24210102. Bahan ajar PPT. PPT adalah suatu jenis bahan ajar yang menggunakan aplikasi PowerPoint untuk menyajikan informasi dan materi pembelajaran. Bahan ajar PPT dapat berupa presentasi yang berdiri dari beberapa slide yang berisi teks, gambar, grafik, dan lain-lain. Infografik adalah suatu cara menyajikan informasi yang menggunakan kombinasi teks, gambar, dan grafik untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Teks prosedur sebagai materi utama yang dipelajari. Internal, siswa diperbolehkan mencari informasi dari internet untuk mendukung penyusunan teks prosedur. Di sini tuh bukan tentang asesmen atau penilaian. Siswa mengerjakan soal untuk mengukur pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan. Presentasi kelompok, siswa terlibat aktif dan melatih kerjasama. Presentasi kelompok, siswa mempresentasikan teks prosedur yang telah dibuat. Google Form, siswa mengisi kuis untuk pertama tentang materi yang telah diberikan. Kesimpulannya, jadi video tersebut telah menerapkan bagaimana PBL ini diterapkan pada pembelajaran teks prosedur. Menambahkan kesimpulan sudah disampaikan oleh Telinis tadi ya. Dari menganalisis video pembelajaran tersebut, kita itu tuh memberikan gambaran yang jelas gitu tentang bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning itu diterapkan pada pembelajaran dengan materi teks prosedur begitu. Dari video itu, model problem based learning membuat siswa terlibat aktif dalam proses belajar dengan melalui presentasi kelompok dan juga diskusi. Nah, di situ juga membantu memahami struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur dengan menggunakan bantuan media digital seperti GFrom dan Google Classroom yang digunakan oleh guru dalam memberikan soal gitu ya, dan juga mendukung proses pembelajaran yang interaktif. Nah, di situ juga mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ya dalam model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk kelebihannya ya, yang pertama tentunya itu siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian siswa bisa kolaboratif dalam dapat berkolaboratif gitu ya, yang dimana itu dapat mendorong kerjasama antar siswa gitu. Kemudian penggunaan teknologi itu memudahkan pengelolaan kelas dan penilaian seperti yang digunakan oleh guru tersebut. Dan untuk kekurangannya ya,
pastilah masih ada mungkin beberapa siswa itu tuh tidak berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, dan juga ketergantungan pada teknologi yang dapat menjadi kendala jika ada masalah teknis, semisal mungkin sinyal, gitu ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.